Jumpa lagi di Suryani Channel. Saat ini kami akan sharing knowledge tentang pemeliharaan kontrol instrumen. Saat ini kami akan melakukan sharing knowledge untuk yang nomor 4, yaitu final control element. Bagaimana final control element tersebut? Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekarang kita mulai pembelajaran tentang final control element. Final control element ya, final ujung, elemen-elemen paling ujung untuk sistem kontrol. Final control element. Dalam sistem pengendalian proses industri, salah satu elemen sistem kontrol yang sangat penting adalah final control ujungnya. Salah satu jenis final control elemen yang paling banyak digunakan pada industri pembangkit listrik adalah kontrol valve. Nah, ini model-model atau gambar visual kontrol valve. Ya. Berarti kalau kontrol valve ada pneumatik dan ada elektrik. Ini yang tergambarkan adalah pneumatik. Ini adalah membran ya. Oke, final control element. Blok diagramnya sebagai berikut. Oke. Ini udah dicampur ya, gambaran ini udah dicampur antara final elemen dan kondisi sistem kontrol ya. Oke. Pertama dari perubahan data dengan nilainya nilai negatif atau polaritasnya negatif, kemudian dibandingkan dengan proses adalah positif, ya kan? Kemudian ada variabel. Nah, kemudian ini masuk ke kontrol variabel sebagai output ya. Jadi ini sebagai output. Anggaplah ini sebagai set point, bisa set point variabel. Ini sebagai kondisi dari lapangan. Kemudian ini sebagai controller sebenarnya. Kemudian outputnya adalah ini. Oke. Kemudian dalam suatu sistem pasti di dalam controller itu ada yang namanya set point. Set point dibandingkan dengan hasil kondisi perbandingan dari sinyal elemen sensor masuk ke transmitter, kemudian dikomunikasikan ke controller. Nah, yang diinginkan adalah set point. Yang diinginkan adalah set point. Berapa keinginannya? Berarti ini interaksi oleh man atau manusia ya, atau human. Nah, ini yang diinginkan. Kemudian selisihnya kemudian dikontrol unit. Dari kontrol unit masuk ke kontrol valve. Nah, kontrol valve-nya adalah di sini. Proses perjalanannya lagi, ya kan? Kemudian ada pembanding lagi, baru masuk ke outputnya. Ya, itu final control secara umum. Kontrol valve assembly macam-macam. Secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, gerak linear dan gerak rotasi. Jadi ada yang naik turun, ada yang muter kiri kanan, ya kan gitu. Ini semacam gate valve ya, naik turun berarti kan kalau ini. Nah, ini globe valve untuk alirannya dari sini
ini bro. Kemudian yang ini ball palep, ini kiri kanan muter-muter kayak kita tuh keran air di rumah. Kalau ini berputar beberapa derajat baterai palep. Ya. Jadi naik turun kiri kanan. Ini naik turun, ini kiri kanan. Atau muter ya. Oke, tipikal kontrol palep body. Ini bodinya ya, body kontrol palep. Nih, kalau sekarang masih rekan mekanik atau siapa ya, artinya ini kontrol palep seperti ini. Kalau memang buat instrumen bukan bagiannya, tapi minimal mengetahui. Kalau udah bagiannya memang harus mengetahui, ya kan? Oke, kita mulai dari sini aja ya. Ini namanya stem plug. Nah, kemudian di sini ada yoke, penting-penting aja ya. Kemudian di sini ada bonet, yang namanya bonet ini ya. Bonet. Nah, kemudian di sini ada palep plug. Nah, yang gedenya, yang palep tetapi yang bagian badannya. Nah, itu. Kemudian yang artinya itu kepalanya di dalam palep itu, kepalanya namanya palep ya, ini palep plug ya. Palepnya lah gitu. Kalau yang lainnya enggak pelengkap atau setting gasket umum ya. Nah, ini yang penting lagi bonet. Tapi ini bonetnya udah ada di sini, ini gasketnya saja. Nah, ini bodinya. Jadi aliran itu mengalir dari sini, terkontrol oleh plug palep di sini. Ini namanya inner palep bisa nih. Yang di sini ada inner palep ya. Nah, kemudian aliran menuju ke sini. Ya. Oke, single port atau palep body, kelebihannya mempunyai range yang tinggi, jangkauannya yang tinggi, luas, kebocorannya sangat kecil, tersedia plug atau palepnya dapat dibalik, bisa atas bawah, bawah atas, bisa air to open, ATO, air to close, ATC. Nah, maksudnya ini ATO atau ATC, air to open, air to close. Nah, sering digunakan dalam ukuran di bawah 2 in ya, buat palep-palep kecil ya. Kelemahannya, desainnya nggak balan sehingga membutuhkan aktuator relatif lebih besar, badannya besar ya. Paling banyak digunakan ukuran yang 1 sampai 4 in. Oke, lanjut. Single port atau block palep body. Nah, seperti ini ya. Ini aktuator gaya dari membran, katakanlah ini dari membran atau dari piston, bahkan dari piston boleh lah, dari piston. Nah, dari piston. Nah, kemudian untuk menggerakkan ke intinya di plug palep. Nah, pressure flow masuk P1, keluar ke P2. Jadi yang riskannya adalah di plug palep di pinggir-pinggirnya. Oke. Nah, ini sama aja, cuman gambarnya aja, nggak berbeda tapi sama aja. Single port atau palep body, kelebihan memiliki single port palep body ya. Ini ada yang seperti ini, air innya masuk, air in dan air out. Kemudian yang ini air in, air out. Intinya bagian-bagian sama. Nah, ini model-model yang lain lagi ya. Ini yang bundar nih, yang agak bundar. Nah, ini palepnya ini berbentuknya agak beda. Ini alirannya masuk ke sini,
Ini alirannya masuk ke sini. Block pallet body juga. Nah, ini model-modelnya. Oke. Balance high capacity single style auto pallet body yang untuk ini ya, balance. Nah, double fold body diassemblykan dengan aksi plug pallet secara pass down to open atau to reverse, bisa ATO bisa ATC, namun dapat juga dirakit dengan aksi push down atau push direct. Dirancang untuk digunakan untuk fluida dengan viskositas tinggi atau yang kotor-kotor, terkontaminasi atau proses yang mengakibatkan deposit pada trim pallet. Ya, karena kotor, ya kan itu. Jadi alirannya dua kali kontrol, kemudian dari sini yang pertama, kemudian dari sini yang kedua, outputnya keluar ke sini. Oke. Double port pallet body, kelebihannya kapasitasnya tinggi dibandingkan yang port pallet. Ringnya tinggi, tersedia dapat reverse atau dapat forward. Sering digunakan dalam ukuran 2 in. Kekurangannya bocor karena besar ya. Saat port pallet relatif tinggi, mempunyai karakteristik low pressure recovery. Terus kemudian dia akan terjadi pressure drop, kebocoran yang kurang tepat jika dipakai untuk flow. Karakteristik kebocoran kurang tepat jika dipakai untuk flow yang tinggi, aplikasi low pressure drop. Jadi tidak linear ya, tapi tidak akurat. 3Y tadi 1Y, sekarang 3Y pallet body dirancang digunakan pada aplikasi pemecah atau debating aliran fluida sebagai penyatu atau blending. Kelebihannya dapat menggantikan 2Y pallet pada aplikasi tertentu dan sering digunakan untuk sistem kontrol temperatur atau heat exchanger. Ya, pemanas ya. Kekurangannya tidak bisa mengendalikan total flow, tidak tersedia bila diinginkan ukuran volt yang berbeda dan harus diketahui kondisi fisik flow yang tepat. Jadi spesifik ya. Nah, untuk rotary nih, yang untuk rotary butterfly. Tadi kan bukan rotary. Kelebihannya kapasitasnya besar. Biasanya itu untuk CWP ya, CWP kondensor ya, kondensor gitu. Nah itu yang besar-besar, yang tekanannya rendah. Hemat terutama pada ukuran yang besar. Memiliki karakteristik pressure yang high pressure recovery, low pressure drop, tidak sedikit error lah. Baik untuk servis seluruh dibutuhkan space minimum untuk instalasi, membutuhkan space tempat atau ruangan atau media lokasi yang besar ya, dan tersedia dalam ukuran 200 in, kan besar ya. Kelemahannya memerlukan torsi yang besar ya, karena palletnya gede, sehingga dibutuhkan aktuator baik pneumatik, hidrolik maupun elektrik. Silakan aja, banyak. Ada aktuator yang sistem listrik, ada yang pneumatik, ada yang hidrolik. Jika besar ukurannya pallet besar, pressure-nya drop tinggi. Take off tergantung pada penggunaan resilient seat, di mana temperatur terbatas dan throttling levelnya terbatas hingga 60 derajat. Nah ini bentuk rotary pallet. Nah ini mutar dia, ya kan? Ini piringannya yang ada ini mutar. Nah ini
media energinya atau menggunakan aktuator. Anggaplah ini aktuator ya, aktuator bisa pneumatik, bisa hidrolik, bisa motor juga bisa. Tapi ini gambar ini adalah pneumatik aktuator. Pneumatik aktuator. Nah, pasti di sini ada sinyal sumber power supply. Di sini adalah input sinyal ke aktuator. Input ya. Ada air supply. Ada ini air supply, ada sinyal, ini ada output. Nah, ini gambarannya. Ini berputar. Ini ada gear di sini berputar, akan memutar partnya itu sendiri. Oke, karakteristik aliran fluida. Palep plug, bagian yang bergerak dari kontrol palep yang mengatur aliran melalui kontrol palep, melalui aktuator, melalui stem, kemudian di ujungnya adalah plug palep. Karakteristik aliran untuk palep plug adalah hubungan antara persentase laju aliran yang melalui kontrol palep dengan persentase pergerakan truk palep pada drop tekanan yang konstan. 3 macam karakteristik aliran atau flow, yaitu ada yang linear, ada yang equal percentage flow, ada yang quick opening flow. Oke, karakteristik aliran fluida juga ya ini yang model yang cepat fast opening, yang ini yang linear. Kalau yang ini fast opening kita gambarkan seperti ini kali ya. Tag langsung tinggi tag. Nah, kalau yang ini linear mungkin jadi gini ya kan. Kalau ini equal persen ya, sesuai dengan persennya. Oke. Nah, ini udah ada nih. Quick langsung cepat. Quick langsung cepat. Langsung dari minta yang signal yang rendah aja, bisa aplikasi signal yang rendah, langsung outputnya flow-nya besar. Nah, ini yang linear. Ini yang linear. Ini yang percentage. Oke. Ini nih. Nah. Karakteristik aliran fluida. Besarnya aliran fluida yang dapat dilewatkan oleh kontrol palep tergantung dimensi kontrol palep. Untuk mengetahui besaran aliran yang dapat dilewatkan oleh kontrol palep, dapat diketahui dari koefisien velocity. Koefisien velocity menunjukkan besaran aliran fluida yang melewati kontrol palep dalam kondisi terbuka, penuh, dan beda tekanan antara suction dan discharge-nya yang sebesar 1 psi. Koefisien velocity ini sangat berhubungan dengan dimensi dari seat atau disk kontrol palep tersebut. Oke, aliran fluida. Agar pembukaan kontrol palep dapat diatur, digunakanlah posisioner. Inilah posisioner. Ada beberapa jenis posisioner yang digunakan dalam dunia instrumentasi pneumatik to pneumatik, elektrik to pneumatik, atau dibalik ya, elektrik to pneumatik, pneumatik ke pneumatik. Dari jenis-jenis posisioner tersebut masing-masing memiliki sistem feedback
yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan KMA. KMA itu kayak tadi ya, KMA, KMB linear, mungkin KMC tidak linear, tapi proporsional. Tuh. Ya. Koefisien pulsing, koefisien pulsing atau CP kecil, ya kan? Permanen pada temperatur 60 derajat yang mengalir melalui suatu palak pada posisi terbuka penuh dengan proses pressure drop, yaitu sebesar 1 psi. Contoh, kontrol palak yang mempunyai koefisien aliran koefisien palak CP maksimum sebesar 20. Artinya kontrol palak tersebut mempunyai effective force dalam posisi terbuka penuh. Sedemikian hingga bisa melewati 20 galon per menit air dengan pressure drop sebesar 1 psi. Oke, pacing kapitasi. Hambatan yang diberikan oleh kontrol palak terhadap aliran liquid paling besar terjadi pada tekanan paling rendah, kenaikan kecepatan paling tinggi, ya paling besar. Titik pada cairan tersebut adalah ada vena constanta, disebut dengan vena constanta, untuk mempertahankan kestabilan liquid pada kontrol palak. Oke, nah ini gambarannya, profil tekanan vena constanta ya. Nah ini yang namanya kan flow, setelah keluarnya itu ada ininya garis vena constantanya, ya kan, atau gambarannya yang paling terendah gitu. Kalau yang low recovery yang hitam, yang merah adalah high recovery, lebih cepat. Nah, itu. Makanya tergantung pada sistem di flow-nya. Ini aliran P1, ini output P2. Oke. Flashing. Apabila harga pressure recovery P2 pada vena constanta berada di bawah tekanan uap atau PV, akibat adanya kenaikan kecepatan fluida, pada titik ini akan terjadi aliran gelembung pada bagian hilir dan kontrol palak. Nah, iyalah. Proses semacam ini dinamakan flashing. Flashing. Nah ini dia nih, flashing. Flashing menyebabkan kerusakan erosi pada sistem trim trim yang terjadi akibat adanya kecepatan tinggi dari fluida yang berada di dekat sheet line nih, ya, sheet line yang ini dari palak plug sheet ya ini. Keliling nih, ini berputar. Nah, pada P1 yang besar, kemudian ada penghalang yaitu blok palak, kan ya. Nah, pada saat itu terjadi akan keluar, makanya terjadi antara si palak itu yang ada sudah keluar atau yang belum, atau mungkin tidak rata, keluarlah gelombang untuk mencapai tekanan yang lurus kembali. Nah, disinilah yang namanya vena constanta. Kapitasi. Apabila tekanan P2 yang terjadi pada vena constanta berada di atas tekanan uap atau liquid, maka gelembung akan kolaps yang akan mengeluarkan energi besar sekali dan menghasilkan noise.
Proses semacam ini dinamakan kapitasi. Biasanya buat alat-alat tegangan tinggi ya. Nah, ini terjadi kapitasinya ini. Kapitasi dapat mengakibatkan kerusakan pada material karena adanya gelembung yang kolaps. Gelembung yang kolaps. Ya, tembak sini akhirnya datang karena ini tekanannya P1 nya besar umpamanya. Aktuator kontrol valve. Jadi ini ya, yang mentransmisikan energi. Bagian dari kontrol valve yang menjadi penggerak, mengatur penggerak batang katup atau valve stem yang dihubungkan dengan plug valve atau valve-nya itu sendiri untuk mengatur aliran melalui kontrol valve tersebut. 6 jenis aktuator: spring aktuator, spring diafragma, piston aktuator, hidrolik aktuator, elektrik aktuator, rack and pinion, dan manual. Jadi yang banyak digunakan rata-rata piston, diafragma. Kalau zaman sekarang ini kalau sudah berteknologi digitalisasi, banyaknya menggunakan elektronik aktuator. Tapi yang ini pastilah digunakan valve yang utamanya untuk shut off valve. Ya. Nah, ini bentuk dari aktuator. Ada ini yang spring diafragma. Ya, kita nggak usah panjang-panjang ya. Ini nanti bisa dilihat gambarnya. Ini spring. Yang namanya spring diafragma, ini spring, ini diafragma. Nah, ini diafragma. Tekanan masuk, ya kan? Kemudian bergerak ke bawah, naik turun. Nah, ini kenalah ke bawah lagi, ada lagi bagian valve. Ini yang namanya aktuator ya, dari sini ke sini saja. Oke ya. Oke. Ini reverse acting. Tadi kan langsung. Kalau yang tadi ini dari udaranya dari atas, ini atas. Nah, kalau yang ini reverse itu udaranya di bawah, penekanannya. Ini, ininya di atas ya. Naik melawan spring. Kalau ini kebalikannya. Yang ini yang kosongnya ada di atas. Tetapi tetap ini ada manualnya. Nah, ini springnya, ini stemnya. Pergerakan persentetnya, ya, pergerakan persentet menuju ke valve di bawah. Nah, sama lah ya. Oke, silinder berarti dia menggunakan piston bertekanan tinggi. Berarti buat tekanan fluidanya yang besar, ya. Berarti ininya besar fluidanya. Ini berarti ini udara, dalamnya piston. Ini juga dalamnya piston nih. Piston yang ini ya. Ini topinya aja ini, covernya aja, ya kan. Ini piston. Udara masuk sini, ya kan. Ke piston. Nah, ini piston nih. Ini piston. Udara masuk sini, kemudian ini bisa naik turun. Karena pistonnya naik turun, jadi stemnya naik turun. Nah, ini gambarnya, ini piston, ini posisioner lah, bisa dibilang posisioner. Ini posisioner. Pasti kalau aktuator ada posisionernya. Nah, ini posisioner, ini piston, ini stem. Ini valve.
Kalau yang dinamakan aktuator ya ini aja. Aktuator. Hidrolik aktuator sama, membutuhkan daya listrik untuk motor. Nah ini motornya, motor, input elektrik, signal, dan controller. Nah ini idealnya untuk aplikasi sistem kontrol lokasi yang terisolasi. Counterpart dengan double acting elektronik dan hidrolik aktuator. Nah ini bisa juga masih di manual ya. Nah pasti di sini ada mekanisnya tentang limit switch dan lain-lainnya untuk stop dan lain-lainnya. Elektrik aktuator. Nah ini elektrik, kelebihannya tidak memerlukan supply udara instrumen. Nah ini yang banyak dipakai nanti setelah ini. Kelemahannya lambat, lebih mahal dibandingkan dengan pneumatik aktuator, dan lebih sulit dipelihara karena elektronik. Nah, ya, kabel-kabelnya aja banyak kan. Oke. Elektrik aktuator. Nah ini yang banyak juga dipakai, ini elektrik aktuator. Modelnya visualnya seperti ini. Ini ada kelihatan di sini posisinya. Nah, ini kebetulan ini manualnya ya, bisa manual. Oke, pinion aktuator, red pinion aktuator. Desain sebagai solusi yang hemat dan kompak untuk rotary valve. Digunakan untuk aplikasi on off, ya semacam solenoid ya. Kalau valve-nya artinya digerakkan dari solenoid. Digerakkan dari solenoid, dia untuk udaranya on off, jadi cepat gitu, on off, jadi dia cepat. Tuh ya. Manual aktuator, ya udah, kalau manual aktuator hanya gear aja, ini manual. Nah ini valve, ini rotary. Kebetulan ini rotary semua ya. Nah ini gearbox ya, gearbox kecil ya. Manual. Nah, ini gearbox. Positioner. Agar batang valve digerakkan oleh aktuator, diafragma dapat bergerak linear. Sebagai penguat daya atau power amplifier memberikan respon yang cepat. Jadi kalau ini posisioner, berarti ini ada power supply, ada air supply atau power supply. Di sini ada signal, berarti di sini ada output. Outputnya tergantung 315 atau 12. Kadang-kadang pemakaian posisioner dapat membuat keadaan kontrol loop menjadi tidak stabil. Kontrol loop akan stabil apabila tanpa menggunakan posisioner. Ya karena di sini ada proses. Karena ininya P-nya tinggi, ya kan. Nah, di sini P-nya rendah atau sinyalnya rendah. Ketidakstabilan kontrol loop akibat penggunaan posisioner terjadi karena umumnya gangguan posisioner yang menambah waktu dari kontrol loop tersebut, yang menyebabkan kesulitan dalam pencapaian stabil untuk mengontrol. Pemakaian posisioner akan berhasil baik apabila dikombinasikan dengan kontrol valve. Akan memberikan respon yang time yang lebih cepat dan proses itu sendiri. Aplikasi valve posisioner. Rem kontrol memerlukan valve scope, beberapa rincinya kontrol, diperlukan load pressure 20 psi, berarti power supply ya, 20 power supply-nya nih 20 psi. Sistem kontrol minimum overshoot, diperlukan reverse action untuk kontrol valve. Pada valve akan menggunakan in atau lebih. Untuk menggunakan ini. Transmission line panjang. Pressure drop antara upstream dan downstream tinggi 100 psi.
pada aplikasi temperatur tinggi, maksudnya dipasang di tempat yang panas ya. Bila mana friksi yang berlebihan terjadi pada packing gland dan guide pada service loop, di mana terdapat menyebabkan pergerakan stem atau sticky, guide, lempet, atau macet. Nah, ini yang dinamakan posisioner itu, pneumatik ini ya. Ini namanya posisioner. Pasti dia ada power supply, makanya ada regulator. Nah, di sini regulator. Ada regulator masuk yang dibutuhkan, ada sinyal masuk menggerakkan ini, menggerakkan udara ke membran. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ya, indikatornya lukit ya, sama. Yang di sini nggak kelihatan. Oke, elektropneumatik smart positioner. Nah, ini udah zaman canggih, namanya smart positioner. Ada yang udah hard, ada yang udah macam-macam sekarang. Udah dari listrik 425 mA dan lainnya sampai tegangan. Bahkan langsung dari DCIS. Nah, tetap aja kalau hanya menggunakan counterpilot berarti ada udara. Pastinya pasti ada udara. Nah, pastinya itu udara supply dan udara sinyal atau udara proses di posisioner itu sendiri. Karena untuk menekan tekanan yang melewati. Oke. Handwheel. Nah, ini mah handwheel aja nih ya. Biasanya memang setiap piston atau membran itu kadang-kadang suka macet, posisioner rusak. Emergency-nya kita menggunakan handwheel. Berarti ini kan tersambung kepada membran, ya kan? Yang atasnya berhubungan langsung, kemudian ini zat dan pengatur naik turun. Untuk kalau untuk aliran-aliran yang penting digunakan. Macam-macam modelnya, ada yang untuk membantu seperti ini, ada yang panjang, ada yang besar, ada yang horizontal dan ada yang vertikal, tergantung pada lokasi. Limit switch. Limit switch itu dipasang biasanya di informasi on off dari lapangan ke informasi DCIS atau ke control room atau sebagai alarm apapun lah. Nah, ini cam limit switch. Nah, ini limit switchnya. Nah, pasti ada camnya dia menyentuh. Apabila menyentuh, menekan, mendorong limit switch, maka akan terjadi informasi listrik. Nah, informasi listrik on off. Saya udah nyentuh. Ini turun ke bawah, saya udah nyentuh. Oke. Ini karena ini di bawah namanya lower, karena di atas namanya upper. Nah, oke. Solenoid palep. Nah, tadi kan kalau solenoid palep ya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Gerakan piston diantaranya kumparan listrik. Nah, ini yang sederhananya. Ini jadi magnet. Nah, naik turun beamnya ini naik turun. Nah, jadi di sini ada palep. Nah, gitu. Nah, sama ini juga intinya di sini elektriknya. Nah, elektriknya ini ada on off-nya. On off-nya ini dari sinyal bisa. Dari sinyal atau dari perintah. Ya sama juga sinyal kan gitu. On off-nya ke palep. Simbolnya macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang lain-lain ya. Ada yang huruf S aja. SP biasanya itu simbolnya itu SP. Solenoid palep. Ya, oke. Solenoid palep sebuah alat yang berubah dari energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan piston yang kumparan fisik ya tadi udah ya. Ini gambaran lebih jelas lagi lah. Ini sama. Bikin magnet. Energize piston mendorong ke atas oleh pegas. Ya.
Oke. Nah ini pneumatik, solenoid ya, ini pneumatik solenoid. Pneumatik solenoid. Nah, ini pistonnya ya, ini piston. Nah, penggerakannya ini A, ya kan, A, ini A. Solenoid energis tidak dapat tidak mendapat tegangan energi listrik. Piston solenoid mendorong ke bawah. Ini pistonnya kan. Ke bawah oleh tegangan pegas. Kalau nggak ada listrik berarti dia ke bawah karena nggak ada yang melawan pegas, berarti tekanannya ke bawah. Gitu. Menutup lubang saluran udara di sini. Nah, ini udara. Udara yang tadinya lewat ke sini, masuk ke sini, akhirnya ketutup sama solenoid. Ini in, ini out. Atau ini pistonnya, ini piston, ini piston, ini kan ketutup, ya, akhirnya udaranya ini harusnya kebuka lewat ke sini. Ini in, ini out. Apabila ini piston pistonnya naik turun, kalau turun dia menutup ini buka, ini nutup. Kalau yang naik ini nutup, ini buka. Nah, ini saluran masuk ke sini. Nah, ini intinya di sini salurannya. Oke. Solenoid valve pneumatik. Nah ini sama, ini ya. Ini kalau dia alirannya kebuang ke sini, berarti dia tidak ada listrik. Tidak ada listrik berarti ini ke bawah, kan? Tapi apabila ini ketutup close, ya kan, maka udaranya itu dia naik ke sini, menekan lawan piston. Nah, lawan piston berarti ini ngebuka, gitu. Ini mekaniknya ya, buka. Oke. Ini keterangannya aja nih, ya kan, saluran udara terbuka. Yang intinya yang mengetahui ini, pada gambar ini yang harus diperhatikan adalah ini, sudut-sudut ini. Yang warna kuning adalah itu yang akan udaranya mau lurus atau mau ke atas, itu aja intinya. Nah ini solenoid valve bentuk secara fisik, ya macam-macam sih, tergantung nanti kondisi belakangannya. Nah banyak produk lah barangnya. Yang perlu diperhatikan itulah tegangannya, ampernya, dan lain. Untuk apa? Pressure regulator. Nah, setiap di lapangan yang adanya posisioner itu umumnya ada regulator untuk mengatur udara yang diinginkan, ya kan? Dia konstan, dia tidak ini konstan. Intinya dia ada sumber daya, ada yang diinginkan. Kalau dari kompresor katakanlah 7 atau 8 atau 6 kilo, maka yang di sini paling hanya dibutuhkan 2 kilo dan continuous. Nah, karena ini bentuknya pasti dilihat, regulator pasti pneumatik pasti bentuknya ada bawahnya, ini untuk drain. Apabila di sini ada mengandung air akan turun, jadi tujuannya air tidak masuk ke output regulator. Karena setelah ada air dari regulator, di sini ada masuk ke posisioner. Dari posisioner ini masuk lagi ke valve. Yang sering tidak bagusnya apabila udara masuk ke posisioner, akhirnya posisioner itu tidak mengaplikasikan sebagaimana yang diinginkan. Nah, makanya kalau menggunakan
regulator sering-sering adalah harus dirjen. Dan hati-hati ngerjainnya, jangan sampai sinyalnya yang turun keluar juga. Kondisi regulator mungkin sudah rusak. Relay dioperasikan secara elektrik, kemudian secara mekanik akan men-switch elektrik. Itu relay pada umumnya lah ya. Contoh ini mah relay, ini yang bawah aja ya, gambar yang bawah atau yang atas silakan aja. Intinya ini koil jadi magnet, ini koil jadi magnet, ya kan? Ini ada koil, ini kalau ini spring ya, kalau yang ini spring. Ini ada tegangan, ya ini on off. Ini ada magnetnya, ya kan? Ada koil dan magnetnya, tegangan. Kemudian ini outputnya ya, ini out, ini in. Apabila ada tegangan on, di sini jadi mekanik ini akan menarik atau melepas pegas ini, lampu akan nyala atau hidup. Saklar lah ya, ini ya. Cuma pakai ini relay. Adalah bagian yang penting dalam sistem kontrol karena kegunaan dalam mengendalikan jarak jauh, mengendalikan listrik dengan tegangan dengan menggunakan listrik yang rendah. Aplikasi relay banyak terjadi, ada NO, ada NC dan lainnya ya. Nah ini aplikasi relay macam-macam, mobil juga ada. Nah ini contoh-contohnya step motor. Nah step motor itu menggunakan magnet, sisi magnet, dan dia pada saat dikutupnya dia kalau jalan bareng-bareng bergerak per step. Apabila ini kita gambarkan ini step motor, dia bergerak sedikit, nah gitu ya. Akhirnya 360 derajat. Jadi straight, nah itu akhirnya 360 derajat. Cara kerja step motor, nah ini udah digambarkan dalam dalam ilustrasi ini. Kita lihat seperti ini dan kondisionalnya seperti ini ya. Nah ini gambaran fisik di lapangannya. Step motor tipenya itu permanen magnet motor, permanen ya. Ini permanen untuk variabel reduktor motor dan hibrid motor. Paling banyak digunakan di industri. Oke, ini step motor gambarannya kayak gini. Ini karena dia mempunyai kutub, beberapa kutub. Gaswes. Nah ini hampir mirip sama ini. Motor disikat atau brace, ya kan? Tidak memiliki mekanisme komunikasi, bisa digunakan dalam servo atau robotik. Memiliki efisiensi yang tinggi, panjang umur, suara kecil karena nggak bersentuhan, memiliki putaran continuous. Nah ini servo motor atau servo balap. Oke. Nah ini gambar seperti ini, spring, tension, program, balap, ya kan? Ini permanen magnetnya, mobil coilnya. Oke, ini gambaran ini. Chamber A, chamber B. Ini sebenarnya piston ya, piston bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, tergantung udara di PA atau di PB. Tergantung di PA dan di PB ini tergantung palap. Ini palap ini palap. Kalau ini kebuka dia akan ngalir kemana kan ini air supply. Kemudian kemana-mana ya supply ke atas ke bawah, ini kan ke sana ke bawah ke sini bisa ke sini. Apabila dia ke sini maka yang ke sana akan nutup,
akan ke sini, dia akan mengalir ke sini. Maka akan mengalir ke sini, dia akan mendorong diameter piston ke sana, makanya pistonnya bergerak. Nah ini feedbacknya ya, ini feedbacknya. Mengatur drivernya, permanen magnet. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan video tentang pemeliharaan kontrol instrumen untuk teknisi pemula. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.